Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita malam hari ini kembali Tuhan berikan kepada kita waktu yang indah untuk boleh kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dari manapun Bapak Ibu berada dan mengakses layanan ini, saya menyambut Bapak Ibu, mari kita bersama-sama satukan hati kita, siapkan hati kita untuk menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan saya percaya siapa yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan memberikan pertolongan, memberikan berkat-berkat-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur. Kau Allah yang setia bagi setiap kami, penuh kasih sayang, penuh rahmat, penuh kemurahan Tuhan. Kau Allah yang memimpin dan menjaga hidup kami sepanjang hari. Tuhan sudah menolong kami Tuhan. Sampai pada malam hari ini juga Kau berikan kepada kami waktu yang baik. Terus sejenak kami undur dari kesibukan kami Tuhan. Dari manapun kami berada malam hari ini, kami bersama-sama mau satukan hati kami. Teduhkan hati kami Tuhan untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Untuk kami menikmati lawatan dan jamahan-Mu. Untuk kami menikmati Roh Kudus. Kembali menyegarkan hati dan jiwa kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Pertolongan-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari bersama angkat suaramu, kita akan nyanyikan pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan Bapak Ibu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
mulut kami mengaku bahwa Engkaulah pemilik alam semesta ini. Engkaulah pencipta segalanya yang ada di muka bumi ini. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kami milik-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan oleh karena itu ketika kami datang membawa segenap hidup kami seperti adanya kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menerima kami. Engkau membawa kami masuk ke dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Kau sediakan penghiburan bagi setiap kami. Malam hari ini Kau sediakan kekuatan bagi kami. Kesegaran bagi jiwa kami ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini mulut kami berseru mengaku Engkau Yesus Tuhan pencipta segala-galanya. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dipermuliakan Tuhan. Di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpuji Engkau,
setiap pergumulan yang kami alami, setiap kerinduan dalam hati kami, Engkau Allah yang mengerti. Mari lihat kedalaman hati kami, Tuhan. Kau Allah yang berkuasa di atas semesta ini, Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun yang Kau izinkan terjadi kalau itu bukan kehendak-Mu. Kami percaya rancangan-Mu baik bagi setiap kami. Oleh karena itu melewati badai apapun Tuhan, melewati situasi apapun, kami tetap mau menyembah-Mu. Kami tetap mau letakkan percaya dan iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, bertahta di hidupku.
yang menyamaimu Bapa dari segala penjuru bumi. Biarlah setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan. Biar setiap lutut bertelut menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa, Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami angkat roh kami menyentuh hati-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Sikiraya la 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 bara bara maste, tiara bara maski di 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 la 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 bara maste. Yesus, Yesus, bara 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 maski di di. Kami percaya Kau menjamah dan melawan setiap kami Tuhan. Roh-Mu memenuhi kami malam ini. Haleluya, haleluya. Sikibara bara baba baba. Ia na 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 maste. Ia na bara maski di 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 la 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 bo. Ia na maski na 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 la bara maste. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kita percaya ada Roh Kudus di depan kita, di hati kita. Mari sembah Dia dengan Roh-Mu. Bukan hanya tergantung dengan pemimpin musik, pemimpin pujian, tapi biarlah sungguh pujian dan penyembahan itu mengalir keluar. Sikira bara bara basi di 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 di. Ya bara sikina na 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 la bara sikia raba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami akui bahwa Engkau-lah Tuhan di atas segala-galanya. Engkau yang terbesar melampaui segala-galanya Bapa. Sikina na 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 la bara siki di 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 di. Ya bara sikina na 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 la bara sese. Yesus, Yesus, haleluya. Mari panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Kami membutuhkan-Mu. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Zaman lawan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh ketika kami tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Ketika semua meninggalkan kami, kami yakin Engkau masih ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami ya Bapa. Engkau permata hati kami ya Yesus. Tidak ada satupun di dunia ini yang akan menggantikan tempat-Mu ya Tuhan. Menjadi yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat
menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ya haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Semakin indah di hadapanku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, permata hatiku, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, Tuhan. Kemuliaan-Mu amin, amin, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin, amin. Ini kerinduan kami, Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, membentuk kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Setiap keadaan yang Kau izinkan datang dalam kehidupan kami, Tuhan, membentuk kami, menjadikan kami seperti yang Kau ingini. Dan malam hari ini kami, Tuhan, mau sampaikan bahwa kami akan tetap mengikut Engkau. Kami percaya Kau Allah yang sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, tetap menggendong kami, tetap menjaga kami. Terima kasih, terima kasih Yesus.
aku rindukanmu. Terima kasih. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Seumur hidup kami bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau yang selalu hadir saat aku rindukanmu. Oh, Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Mari bersama-sama nyatakan imanmu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Milikmu selamanya bagimu. Ku milikmu selamanya bagimu. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kalau sampai pada saat ini kami boleh masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu dimanapun kami berada hari ini, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, bahkan urapan dan jamahan Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh menaikkan pujian, hormat bahkan sembah dan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan.
Kami percaya kiranya Tuhan tetap disenangkan, dimuliakan, bahkan diberkati melalui pujian kami ini. Dan tiba saatnya Tuhan saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami, pikiran kami, bahkan jiwa kami. Karena kami mau hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, kiranya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, anugerah daripada Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan masih ada memelihara hati dan pikiran setiap kita. Amin. Mari pada kesempatan kali ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan, yaitu saya berikan tema pada hari ini, yaitu percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mari saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita sama-sama buka ayat firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Berbunyi demikian, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, perhatikan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini cukup sering kita mengalami situasi yang menakutkan, bahkan situasi yang berbahaya. Atau sering kali yang terjadi adalah ketika kita dalam kehidupan ini, kita mengambil keputusan yang salah, dan situasi bahkan keadaan yang kita alami itu makin parah karena keputusan kita yang salah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar hari-hari ini, yang namanya orang ketika mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, biasanya orang itu bahkan sampai merasa dia tidak berdaya. Atau ketika kita mengalami kesulitan yang terjadi dalam hidup ini, keadaan kita, mungkin keadaan kita hari-hari ini, itu adalah keadaan yang tersulit yang pernah kita alami. Seringkali orang ketika mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidupnya, orang merasa down, orang merasa tak berdaya. Atau bahkan kita dalam keadaan yang hari ini sangat amat ketakutan. Sampai-sampai kita itu tidak memiliki harapan. Sampai-sampai kita bertanya, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan selalu ada menyertai saya? Mungkin hari-hari ini saudara yang alami, saudara sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Atau saudara berada dalam masa-masa yang cukup amat sangat ketakutan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari Habakuk ini. Kalau kita sedang mengalami persoalan, kita dalam keadaan yang stres, seringkali yang terjadi adalah orang kalau sudah mengalami masalah, goncangan dalam kehidupannya, cenderungan kita itu menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi stres. Orang kalau stres ini, pikiran kita akan terganggu. Selain terganggu, kesehatan kita pun juga terganggu. Apalagi dalam situasi yang seperti ini, kita harus banyak menjaga imunitas kita, kesehatan kita, tubuh kita, supaya kita tidak terjangkit oleh virus ini, dan kita dapat
menjalani kehidupan ini dengan pilihan-pilihan, dengan pikiran yang jernih. Tapi pada dasarnya, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita sedang mengalami yang namanya ketakutan, kita mengalami persoalan yang seakan-akan kita itu tidak mengerti dan tidak ada jalan keluar, sampai bahkan kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Mari kita hari ini kita sama-sama belajar kepada Habakuk. Ketika Habakuk itu diperlihatkan oleh Tuhan bahwa bangsanya akan diserang oleh bangsa Babilonia, dan Tuhan itu mengungkapkan kepada Habakuk pada waktu itu, Tuhan melihatkan kepada Habakuk. Habakuk diberi penglihatan dari Tuhan. Dia melihat bahwa bangsa Babilonia ini akan menjara, akan memasuki, akan menghabisi bangsa Habakuk ini. Dan pada waktu itu, Habakuk itu tahu Tuhan itu akan melakukan penghakiman. Dan Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di ayat 16 jelas dikatakan bahwa pada saat itu Habakuk mengalami apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan pada waktu itu. Habakuk itu mengalami sesuatu yang amat sangat ketakutan pada waktu itu. Dia mengalami penderitaan ketika dia melihat kekejian bangsa Babilonia, kejahatan bangsa Babilonia, dan apa yang bangsa Babilonia itu akan lakukan kepada Habakuk, kepada bangsa Habakuk. Tuhan itu menglihatkan kepada Habakuk bahwa ini loh, bangsa ini tuh sangat amat kejam. Sampai-sampai Habakuk itu sungguh amat sangat ketakutan. Cukup mudah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang baik dalam hidup ini, kita mengalami hal-hal baik terjadi dalam hidup kita tidak mengalami sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Untuk kita selalu tetap percaya kepada Tuhan, itu sesuatu yang mudah. Tapi bagaimana ketika kita itu mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita, atau dalam kehidupan kita telah melakukan kesalahan sehingga situasi dan keadaan kita semakin buruk atau makin parah terjadi dalam hidup kita. Atau kita sedang hari-hari ini engkau kehilangan pekerjaanmu, engkau kehilangan apa yang engkau miliki, engkau kehilangan apa yang engkau cintai, atau mungkin bisnismu hari-hari ini sedang terpuruk. Engkau merasa hari-hari ini engkau sedang berada dalam lembah ketakutan. Atau engkau merasa hari-hari ini engkau sudah tidak berdaya. Atau hari-hari ini engkau berkata, pedulikah Tuhan terhadap diriku? Apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah hidupku ini? Kok segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku ini, seakan-akan aku berada dalam masa-masa kesesakan. Tapi mari hari-hari ini saya mengajak saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita sama-sama belajar daripada Habakuk ini, bagaimana untuk kita itu terus tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita melatih iman kita melatih kepercayaan kita, untuk kita tetap terus bertahan, percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang saya pelajari dari kitab Habakuk ini, bagaimana Habakuk itu mengajari kita untuk kita memiliki iman, dan kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, kita harus nantikan Tuhan dengan sabar. Mari saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, katakan poin yang pertama ini bersama-sama ya. 2, 3, nantikan Tuhan dengan sabar. Mari kita lihat Habakuk 3 ayat yang ke-16. Habakuk 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Pada waktu itu sering kasih Tuhan, Habakuk itu sangat takut dan gemetar. Lalu kita perhatikan ayat selanjutnya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan itu memperlihatkan bangsa Babilonia kepada Habakuk, yaitu kekejamannya, kekerasannya, kekejiannya. Bahkan
kalau diceritakan itu mungkin sangat mengerikan. Itu akan terjadi kepada Habakuk. Dan Tuhan memperlihatkan kepada Habakuk itu bukan hanya kulit luarnya saja. Tuhan melihatkan kepada Habakuk itu secara detail. Yang artinya itu semuanya apa yang akan dilakukan kepada Habakuk. Sebuah kengerian, sebuah kekejian. Apa yang Habakuk bangun selama ini. Apa yang Habakuk buat, apa yang Habakuk telah usahakan selama ini. Itu semuanya akan habis lenyap diambil. Pada waktu itu Habakuk itu diperlihatkan Tuhan secara detail. Dan ketika Habakuk, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16 ini, saudara yang kasih Tuhan, Habakuk itu begitu gemetar, saking ketakutannya Habakuk, dia sangat gemetar, kakiku gemetaran. Mungkin kalau kita gambarkan pada waktu itu, kalau kita tahu film Fear Factor, mungkin tahun 90-an itu di Indonesia ini ada, saudara yang kasih Tuhan, film Fear Factor namanya. Itu kita bisa memenangkan dana yang cukup besar, kalau kita bisa mengalahkan rasa takut kita. Kalau kita melihat apa yang diceritakan Habakuk pada waktu itu mungkin 1000 kalinya atau bahkan 1.000.000 kalinya ketakutan yang dialami Habakuk pada waktu itu melebihi dari film Fear Factor itu. Kita tahu film Fear Factor itu, kalau kita melihat film Fear Factor, itu cukup amat sangat mengerikan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita pada posisi para pemain itu cukup mengerikan dan itu cukup menakutkan. Kalau dia bisa mengalahkan rasa takutnya, dia akan menang. Cukup simpel. Cuma saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat posisi Habakuk pada waktu itu, Habakuk itu pada posisi yang cukup amat sangat mengerikan. Penderitaan yang akan dialami Habakuk pada waktu itu adalah penderitaan yang sangat amat mengerikan. Bahkan Habakuk itu sampai penuh dengan ketakutan. Tapi apa saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari Habakuk pada waktu itu, apa yang dilakukan Habakuk? Ketika Habakuk pada masa itu, dalam masa ketakutannya, dalam masa kengeriannya, yang dilakukan Habakuk adalah, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang Habakuk katakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk tahu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang akan sedang dia alami, apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang akan terjadi pada hidupnya. Tuhan sudah melihatkan dan Habakuk tahu dengan detail pada waktu itu. Dan cukup ngeri bagi Habakuk. Tapi yang dilakukan Habakuk cukup sederhana. Habakuk tahu, dia takut memang secara lahiriah, secara daging, secara manusia, dia takut. Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi esok dan itu cukup amat sangat mengerikan bagi Habakuk. Tapi yang dilakukan Habakuk, saudara yang kasih Tuhan, dia itu dengan sabar menantikan Tuhan. Dengan sabar dia menantikan kuasa Tuhan bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan Habakuk. Kalau kita melihat nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani, saudara, itu artinya kita itu to rest, to settle down. Yang artinya adalah kita itu harus tinggal, stay dalam ketenangan, dalam hati yang tenang, beristirahat. Mungkin hari-hari ini enggak mudah, saudara yang kasih Tuhan. Kita berada dalam situasi yang cukup mengerikan. Kalau kita melihat berita bertambahnya kasus COVID ini, makin hari masih ada kasus yang baru dan makin parah juga, belum ada tanda-tanda penurunan. Lalu kemudian kalau kita melihat berita-berita ada beberapa negara yang sudah memasuki ekonominya dalam resesi juga. Mungkin bagi setiap kita ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Situasi yang tidak mudah. Atau saudara yang kasih Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami banyak hal yang mungkin saudara dalam masa ketakutan. Saudara berada dalam situasi atau lembah bayang-bayang maut. Saudara merasa saudara tidak ada harapan lagi. Tapi yang mau saya tegaskan hari ini saudara yang kasih Tuhan. Ini saatnya kita, untuk kita itu tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Ini saatnya iman kita itu dilatih. Saatnya kita melatih iman kita. Apapun yang terjadi hari ini. Apapun yang saudara alami hari ini. Mari kita belajar kepada Nabi Habakuk.
bahwa kita harus tetap tinggal tenang di dalam Tuhan dan nantikan janji Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka saya percaya saudara tidak akan merasa diri saudara itu sepertinya tanpa harapan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita cari hadirat Tuhan, kita cari Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, meskipun saudara takut, meskipun saudara cemas, tapi saudara itu pasti akan dapat damai sejahtera yang baru. Tuhan itu memberikan penghiburan. Saya suka ayat ini, saudara yang kasih Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7, Paulus sering mengatakan, di situ dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami yang namanya ketakutan, kita sedang berada dalam bayang-bayang maut, atau kita sedang berada dalam rasanya kita sudah tidak berdaya. Mari hari ini kita jangan sampai menjual iman kita, jangan sampai kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan peduli dengan hidupku ini? Jangan sampai kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi mari kita belajar seperti Habakuk. Meskipun Habakuk dalam situasi yang cukup amat sangat mengerikan pada waktu itu yang harus dia alami. Tapi mari kita sama-sama belajar, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, nantikan kuasa Tuhan itu terjadi menolong saudara tepat pada waktunya. Itu yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang yang kedua, kalau kita harus nantikan Tuhan dengan sabar, yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, dalam penderitaan. Mari saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, kita sama-sama katakan poin yang kedua ini bersama-sama 2, 3. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, dalam penderitaan. Mari kita melihat dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ngelihat Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 18 ini, seringkali kita dengar, kalau misalkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kelimpahan, ketika kita sedang menuai, ketika kita sedang tidak mengalami sesuatu apapun yang buruk terjadi dalam hidup kita sedang dalam hidup kita itu penuh diberkati Tuhan, kita tidak mengalami sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap bersorak-sorai, untuk kita tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, saudara yang kasih Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita melihat situasi yang dialami Habakuk pada waktu itu? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan kambing domba pada waktu itu tidak terhalau dari kurungan, saudara yang kasih Tuhan. Ini artinya apa? Yang dialami Habakuk pada waktu itu adalah penderitaan demi penderitaan. Situasi yang buruk terjadi dalam hidupnya. Semua yang diusahakan selama ini habis lenyap, saudara yang kasih Tuhan. Itu enggak mudah buat Habakuk itu tetap bersuka cita. Buat Habakuk tetap bersorak-sorai memuji nama Tuhan itu enggak mudah. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saat kita mengalami yang namanya penderitaan, saat kita mengalami kesusahan, atau saat level kita itu benar-benar ada di bawah, kita tidak tahu harus ngapain lagi. Sampai-sampai kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli dalam hidup ini?
untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, apalagi untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, itu tidak mudah, saudara yang kasih Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, yang dilakukan Habakuk pada waktu itu adalah dia tetap bersorak-sorai memuji Tuhan dan bersuka cita. Maka dari itu Habakuk akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, itu dilakukan tepat pada waktunya. Mari saudara yang kasih Tuhan hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, kesusahan apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya tahu satu hal hari ini cukup sulit. Dan mungkin situasi saudara adalah situasi yang cukup berbahaya hari ini. Tapi mari kita belajar seperti Habakuk. Ini adalah saatnya kita untuk kita melatih iman kita. Kita melatih kepercayaan kita. Untuk kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita tekuk lutut kita sujud di hadapan Tuhan, kita cari hadiratnya, kita cari kuasanya. Hari-hari ini kita harus makin hari, makin cinta Tuhan, yang artinya adalah makin hari kita harus terus, ya kalau yang sebelumnya sering kasih Tuhan, kita itu mencari hadirat Tuhan, waktunya cukup jarang. Mari hari-hari ini kita bersama-sama, kita luangkan waktu lebih, kita luangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita cari hadirat Tuhan. Walaupun segala sesuatu buruk terjadi dalam hidup saudara. Saya mau tekankan untuk kita itu tetap terus mencari Tuhan. Sehingga apa yang kita alami hari ini, mungkin itu cukup sulit bagi kita. Tapi sukacita daripada Tuhan yang melampaui segala akal, itu pasti akan memelihara hati dan pikiran setiap kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18, itu berbunyi demikian saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sering kasih Tuhan, Paulus sering mengatakan untuk kita terus tetap bersukacita senantiasa, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Walaupun enggak mudah, tapi kita harus belajar hari ini. Ini saatnya kita itu dilatih iman kita. Kita mempertajam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yaitu untuk kita harus belajar tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai dalam penderitaan. Saya yakin dan percaya iman kita pasti ditumbuhkan. Dan ketika iman kita bertumbuh, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini. Itu yang kedua sering kasih Tuhan. Sekarang yang terakhir. Kalau kita yang pertama kita harus menantikan Tuhan dengan sabar. Yang kedua kita harus bersuka cita dalam penderitaan. Yang terakhir adalah kita temukan kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita baca poin yang ketiga ini sama-sama. 2, 3. Temukan kekuatan di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang kasih Tuhan, Habakuk belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, Habakuk itu mengalami amat sangat ketakutan pada waktu itu. Jantungnya berdebar-debar, kakinya gemetaran. Mungkin itu cukup amat sangat mengerikan yang akan dialami Habakuk pada waktu itu. Tapi yang saya mau tekankan, yang terakhir adalah Habakuk, yang dilakukan Habakuk adalah Habakuk menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Kalau kita ngelihat ayat yang ke-19 ini sering ngasih Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Ketika kita merasa hancur atau kita merasa down, saya yakin begini sering ngasih Tuhan. Kalau misalkan kita mengalami kesulitan terjadi dalam hidup kita sedang dalam situasi yang amat sangat menyulitkan dalam hidup ini. Orang biasanya itu ketika mengalami seperti ini, mereka itu akan menjadi cemas. Karena mereka melihat situasi yang terjadi, itu sepertinya tidak ada sesuatu harapan. Lalu kemudian dia menjadi cemas, dia menjadi takut, dia menjadi
ya pada waktu itu dia situasinya itu down, di bawah. Biasanya orang kalau seperti ini akan depresi. Dia berkata seakan-akan tidak ada harapan. Artinya adalah engkau berada dalam lembah ketakutan, engkau berada dalam lembah penderitaan. Orang yang berada di dalam lembah penderitaan, posisinya dia itu sedang berada di bawah, saudara. Dia down, dia jatuh. Dia sampai berkata mungkin Tuhan sudah tidak peduli dalam hidupku. Tapi yang saya mau tekankan, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seperti Habakuk untuk kita terus tetap temukan kekuatan dalam diri kita ini, bangkitkan kekuatan dalam diri kita ini, untuk kita itu diangkat Tuhan. Kalau kita sedang merasa down, kita sedang merasa di bawah, kita sedang merasa tidak mampu, kita merasa tidak ada harapan lagi dalam hidup ini, atau engkau berkata seakan-akan kok kayaknya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan atau meneruskan kehidupan kita selama ini. Mari kita yang terakhir itu kita belajar seperti Habakuk. Temukan kekuatan dalam diri kita ini daripada Tuhan. Yaitu Tuhan akan mengangkat kakiku seperti kaki rusa. Dan aku akan berjejak-jejak di bukit-bukitku. Artinya apa? Tuhan itu akan mengangkat kita. Saat kita lemah, saat kita butuh kekuatan, saat kita sadar kita sudah tidak berdaya, saat kita sadar kita adalah orang yang tidak mampu, kita sadar kita butuh kekuatan Tuhan. Disitulah Tuhan akan mengangkat kita, kaki kita akan berlari seperti rusa, lari cepat, saudara yang ngasih Tuhan. Rusa adalah hewan yang bisa berlari cukup cepat. Dan kita akan berlari cepat dan menginjakan kaki kita di bukit-bukit. Artinya apa? Kita menemukan kekuatan kita. Saat kita lemah, kita tidak mampu, kita berdaya. Tapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita mencari jamahan Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang baru. Tuhan akan menghibur kita, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga janji Tuhan, pertolongan Tuhan, mungkin kita tidak mampu, kita tidak mengerti hari esok, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami hari-hari ini. Hari ke depan kita tidak tahu, tapi satu hal yang kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang hidup. Tuhan yang tahu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan yang tahu masa depan kita. Tuhan yang penuh kuasa itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita lemah, saat kita jatuh, saat kita tidak mampu. Mari kita temukan kekuatan kita itu daripada Tuhan. Saya percaya penghiburan, damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Tuhan, itu pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan hati dan pikiran saudara yang dikasih Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, untuk menutup kebenaran firman Tuhan kali ini, mari kita tundukkan kepala bersama, kita satukan hati kita tutup firman ini dengan berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kami sadar seringkali dalam kehidupan ini, kami berkata kami tidak mampu. Atau dalam situasi ini kami merasakan bahwa kami sudah tidak berdaya Tuhan. Atau seringkali yang terjadi dalam kehidupan ini, kami telah melakukan hal yang salah. Dan situasi keadaan kami hari-hari ini, semakin hari semakin terpuruk. Atau kami berada dalam situasi yang berbahaya. Hari ini kami berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Seringkali yang terjadi dalam hati kami, yaitu kami terus mengungkapkan, apakah Tuhan adil dalam hidupku? Apakah masih ada Tuhan dalam hidup ini? Apakah Tuhan itu masih peduli dalam hidupku ini? Atau apakah Tuhan sudah tidak ada? Apakah Tuhan sudah meninggalkan hidupku ini? Seringkali yang terjadi yang kami ungkapkan, kami terus menyalahkan Engkau Tuhan. Kami terus berkata seakan-akan Tuhan yang membuat penderitaan ini terjadi dalam hidupku. Tapi pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami tetap mempunyai iman kepercayaan. Untuk kami terus belajar, tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Meskipun itu sulit, meskipun kami berada dalam situasi yang tidak mudah, atau kami berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, tapi kami mau belajar seperti Habakuk, untuk kami melatih iman kami, untuk kami tetap percaya, untuk kami terus mengarahkan hati kami, untuk kami terus mengarahkan iman kami kepada Tuhan.
Kami mau sabar menantikan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita sekalipun kami dalam penderitaan. Kami mau terus temukan Tuhan, karena kami tahu, karena kami yakin dan kami percaya. Kekuatan kami adalah datangnya daripada-Mu. Kekuatan yang melampaui segala akal itu Tuhan, yang akan menghibur hati dan pikiran setiap kami. Sehingga kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, meskipun ini hari yang tidak mudah, meskipun kami dalam situasi yang tidak gampang, meskipun kami dalam situasi yang seakan-akan kami tidak berdaya, tapi kami mau tetap percaya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi kami, jamahan-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu terus memelihara hati dan pikiran kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami terus tetap percaya, karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya biarlah firman ini terus bekerja dan menjadi rema dalam hati kami. Firman ini boleh menguatkan hati kami, meneguhkan jiwa kami. Bahkan firman ini telah memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati firman Tuhan bersama saya katakan, amin.